Kita telah menyelesaikan bulan Ramadan. Sekarang kita masuk bulan Syawal. Tidak ada bulan pun, bahkan tidak ada hari pun, bahkan tidak ada jam pun yang di situ tidak dikucurkan anugerah-anugerah Allah sampai hari kiamat. Maka kalau kita lihat ajaran-ajaran yang disampaikan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat, di antara kesimpulannya ini, umat ini diberitahu setiap saat, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan itu selalu saja anugerah Allah itu terbuka terus untuk kita usahakan memperolehnya. Jadi bulan Syawal ini diantara yang disabdakan Nabi, siapa yang puasa Ramadan fa'adba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma ad-dahr. Siapa yang puasa bulan Ramadan, kemudian lepas itu Syawal dia ikuti dengan puasa 6 hari, maka seakan-akan dia ini puasa sepanjang tahun. Jadi antara fadilahnya puasa itu adalah dimudahkan meninggalkan yang buruk. Maka kata sebagian ulama, di antara fadilahnya puasa 6 hari di bulan Syawal itu bisa berurutan, bisa dipisah-pisah. Itu sepanjang tahun insya Allah mudah jadi orang soleh. Orang itu kalau sudah soleh itu enak, mau kaya mau miskin, kapan aja wafat surga. Wa huwa yatawalla as-shalihin. Dialah Allah yang akan menolong, yang akan mengurusi, sebetulnya diurus oleh Allah semua, maksudnya akan memberi rahmat khusus, pertolongan khusus kepada hamba-hambanya yang soleh. Nah, di antara cara mewujudkan kesolehan dan kemampuan untuk meninggalkan yang buruk-buruk itu diantaranya adalah puasa. Nah, ini ada puasa 6 hari yang harganya seperti puasa 60 hari. Bulan Ramadannya seperti puasa 10 bulan. Akhirnya 10 bulan tambah 60 hari sama dengan 1 tahun. Jadi, kurang lebih hitungannya begitu. Siapa puasa bulan Ramadan kemudian puasa 6 hari dari Syawal, maka seakan-akan puasa 1 tahun. Dalam riwayat yang lain dijelaskan oleh Nabi, bulan Ramadannya seperti 10 bulan, 6 harinya setiap harinya seperti 10 hari. 10 kali 6 sama dengan 60, 60 sama dengan kurang lebih 2 bulan. Dalam riwayat yang lain, kalau orang puasa Ramadan kemudian dia sempurnakan dengan puasa 6 Syawal, 6 hari dari bulan Syawal, Allah akan ampuni dosa-dosa dia seakan-akan dia ini baru dilahirkan. Jadi kondisi dia itu mirip seperti penduduk surga, nggak punya dosa. Nah, orang itu kalau sudah nggak punya dosa, doa-doanya makbul. Nenek tiang itu doanya pun makbul, beres semua urusan. Segala niatan, segala rencana dan wacana kalau nggak ditolong oleh Allah kan semuanya bul saja, semuanya tidak ada wujudnya. Nah, ini kalau orang sudah nggak punya dosa, doa-doanya makbul. Maka para anbiya itu nggak pernah buat dosa, maka doa-doanya makbul.
maka penduduk surga itu semuanya sudah diampuni oleh Allah, apa aja hajatnya diberi oleh Allah. Maka dalam sebuah riwayat, siapa yang selalu istighfar, jadi belum sempat dosa itu istighfar lagi, istighfar, Allah akan longgarkan kesempitannya, Allah akan beri rizki dia dari tempat yang tidak disangka-sangka. Jadi ini kesimpulannya itu, dunia memang tempat masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah hanyalah yang mendatangkan masalah, yaitu Allah. Lah biar doa-doa kita ini digubris, jadilah orang yang bersih. Di antara membersihkan diri adalah dengan puasa Ramadan diteruskan dengan 6 hari dari Syawal. Terus nanti, insyaallah. Insyaallah. Mumpung kepanggih, insyaallah. Kalau kita lihat ajaran agama itu kalau dipraktekkan total yang kaitan dengan puasa, itu ada yang menghitung tuh kita itu kurang lebih sebulan itu suruh puasa 14 hari. Setiap bulan diarahkan oleh Nabi untuk puasa Senin Kemis. Senin Kemis berarti sudah 8 hari. Diarahkan lagi untuk puasa hari-hari putih 13, 14, 15. Sudah berapa berarti? 11. Diarahkan lagi setiap bulan suruh puasa 3 hari. Kalau itu dihitung luar dari itu, selain Ayyamul Bid, berarti akhirnya 14 hari. Dijanjikan oleh Nabi, sumu tasihhu, puasalah kalian akan sehat. Ini sekarang zaman akhir nih ujiannya bukan kelaparan, kebanyakan makan. Katanya begitu. Neng dindi selamatan, neng dindi gorengan, neng dindi. Akhirnya ujiannya pun pengen kolesterol, pengen asam urat, pengen itu. Penyumbatan. Maka ketika Nabi kita Isra Mi'raj, tidak ketemu malaikat pun, kecuali malaikat itu pesan kepada Nabi kita, wahai Nabi Muhammad, saya pesan umat kamu suruh berbekal. Jadi diantara oleh-oleh dari Isra Mi'raj itu adalah saran pengobatan umat suruh berbekal. Kata sebagian kiai itu berarti umat akhir zaman ini penyakitnya udah penyumbatan kon bekami kokean mangan. Neng didi selamatan, neng didi kendurian, neng didi anu. Di usianya bukan kelaparan, di usianya kokean mangan. Mangane ruwono-rono, akhirnya wetenge bingung, maka perlu ada puasa. Di samping puasa itu, ketika buka doa-doa makbul. Kita punya hajat, urusan pribadi kita, urusan keluarga kita, urusan masa depan kita, anak-anak kita. Jadi kalau doa kita makbul, wahnya seluruh umat itu sepakat sering puasa, terus kemudian manjatkan doanya kepada Allah, semua selesai masalah. Mulai masalah pemerintahan, masalah pribadi. Sepakat tuh se-Indonesia poso kabeh, ndonga bareng, wis beres kabeh. Ya menungso ini kadang-kadang senengane ngarang piyambak nih. Wis duwe resep saka langit, golek dhewe akhirnya ra ketemu-ketemu. Kalau pengen rukun, sholat jamaah, softnya diperhatikan. Malah buat macam-macam gerakan lupa memakmurkan masjid. Sop bengkok mawon niku ndadosaken enggak satu hari. Dados pundi nek sofe dereng wonten. Sop-sop malah belum ada. Mau meluruskan apa? Catatkan sof berapa gak enak. Luruskan sof yang diluruskan enggak ada. Enggak ada yang enggak masjid. Akhirnya antara pengen rukun dengan kenyataan amalan tuh mboten nyambung. Masya Allah, rencang-rencang sedanten wekdal wulan Ramadan di antawis ingkang ketinggal sanget
saking umat Islam seluruh dunia diantawis ingkang ketinggal sangat nggih punika merosotnya kriminal dari kalangan umat Islam, kenakalan gitu. Ini kan pundi-pundi. Dan itu diantawis ingkang ketinggal ketika Ramadan itu adalah hampir meratanya suasana baca Quran di kalangan umat Islam seluruh dunia. Di negeri Ajamnya, negeri Arabnya, di Indonesianya, kampungnya, kotanya, ada semacam gerakan per tahun, gerakan lebih banyak baca Quran melebihi bulan-bulan yang lain, yang tadarusan, yang tarawihnya, yang ini, yang ini. Itulah diantara barokahnya Al-Quran yang disabdakan Nabi bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Setiap Ramadan malaikat Jibril datang kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW untuk tadarusan dengan Nabi, menghatamkan wahyu-wahyu yang telah disampaikan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Itulah yang disabdakan Nabi kepada seorang sahabat yang dia laporan, ya Rasulullah, saya ini punya teman, dia ini suka melanggar. Maka Nabi bertanya, apakah teman kamu masih suka baca Quran? Nabi dijawab, iya masih suka. Maka Nabi bersabda, bacaan Quran teman kamu tadi akan menghentikan dia dari pelanggaran-pelanggaran. Maksudnya pun bagaimana suasana suka baca Quran ini jangan hanya bulan Ramadan saja, kita teruskan di rumah kita, di daerah-daerah kita, biar kenakalan-kenakalan yang ada pada diri kita ini dan lingkungan itu berhenti. Di samping kita jaga sholat, di samping kita menghidupkan apa yang perlu dihidupkan, memperjuangkan apa yang diperjuangkan, di antaranya adalah punya wiritan baca Quran. Itu di dalam sabda-sabda Nabi yang bunyinya wirdun man kana lahu wirdun man kana lahu wirdun, kebanyakan yang dimaksudkan adalah wiritan rutin baca Al-Quran. Di kata-kata wirdun dalam hadis-hadis itu kebanyakan digunakan untuk wiritan berupa jatah nisabnya baca Quran itu sampai hatam. Kita kan hari-hari mudzakarah 6 sifat sahabat, katanya orang Terangkil. Yaitu sifat sahabat diantaranya itu punya wiritan Quran mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan Nabi menjanjikan siapa yang menghatam Quran, di samping janji tadi beliau menyampaikan di antara fungsinya Al-Quran adalah menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Setiap orang hatam Al-Quran, Allah akan beri kepada dia doa yang diberi. Coba kalau suaminya punya khataman Quran, istrinya punya khataman Quran, kemudian cucu-cucunya punya khataman Quran, setiap mau khataman kumpul sebentar, doa bareng, hajat-hajatnya disampaikan kepada Allah. Wah, ini masalah keluarga kan jadi longgar semua. Digilir, umpamanya keluarga 10 orang, anak pertama 3 hari sekali khatam Quran. Digilir, pokoknya setiap hari 1 juz digilir, jatahnya digilir, akhirnya setiap 3 hari sekali di rumah itu ada khataman Quran. Setiap khataman kumpul sebentar, doa, ya Allah ini anak saya mau kerja, tolonglah diberi rezeki yang halal. Akhirnya berangkat kerja barokah. Ya Allah anak saya ini mau nikah, minta anak cucu yang soleh-solehah. Akhirnya ya Allah anak saya ini mau jadi pejabat baru, ya Allah jadi pejabat yang barokah sebab hidayah. Akhirnya
Alangkah baiknya kalau begitu itu diwujudkan. Bagaimana? Insyaallah. Menantunya Nabi yaitu Sayyidina Utsman, beliau mengatakan di antara tandanya orang itu hatinya bersih adalah suka baca Quran, nggak bosen-bosen baca Quran. Insyaallah. Kita ini pokoknya walaupun sudah merasa baik kok mau Quran males, urung apik. Hati ini jangan-jangan eneng oline gitu loh. Ini apa nih? Ini perlu penting ini. Sayyidina Utsman biasa 1 rakaat 30 juz. Masya Dalam ayat itu saja. Kalau di Tenggoro masih 1 malam beberapa rakaat, 20 rakaat atau lebih. Ini kalau menantunya Nabi 1 rakaat 30 juz. Masya Allah. Mungkin di kalangan sahabat nggak ada yang sekuat beliau dalam urusan panjang-panjang baca Quran sampai beliau pun wafatnya ketika sedang baca Quran. Masya Allah. Ada yang membunuh beliau, terus darah beliau muncrat di Quran yang ada di depan beliau, dan Quran itu masih disimpan di Museum Turki. Maka tidak ada yang lebih digunakan oleh Allah untuk Al-Quran melebihi Sayyidina Utsman ini. Zaman Sayyidina Utsman, beliau mengumpulkan semua rujukan Quran, dikumpulkan jadi satu, dimufakati ini yang akan terus jadi rujukan. Riwayat-riwayat yang dianggap lemah mengenai Quran suruh bakar semuanya, dia mufakat. Umat tidak ada satu ikhtilaf pun mengenai Quran. Kemudian tulisannya pun disepakati. Maka kalau kita sekarang buka Quran mesti ada tulisan Rosem Utsman. Ini tulisan Quran ini yang meresmikan Sayyidina Utsman. Rosem Utsman. Kemarin itu ada tamu dari Madinah. Dia cerita zaman Nabi itu ada seorang Yahudi ketika Nabi hijrah ke Madinah yang punya sumur, namanya sumur rumah. Sumur ini termasuk satu-satunya sumur yang terenak di Madinah. Di Madinah ini sampai sekarang pun tempat pertanian kurma. Tapi rata-rata air itu banyak di sana. Rata-rata rasanya mboten eco. Gak enak. Jadi ten Madinah niku tidak seperti gambaran kita kering kerontan itu mboten. Kita pergi ke kebun-kebun kurma sana itu air ngalir itu 3 jam 4 jam ini angin submersible. Perkebunan sekian hektar dialiri karena kurma termasuk pohon yang perlu banyak air. Tadi dari sekian banyak sumber itu yang paling enak diantaranya Bi'ru Rumah, punyanya Yahudi. Yang siapapun pengen ngambil di situ harus bayar. Akhirnya Sayyidina Utsman datang ke pemilik sumur itu, bagaimana kalau sumur kamu ini tak beli saja dengan harga mahal. Maka akhirnya sepakat oleh Sayyidina Utsman dibeli dengan harga yang sangat mahal, diberi separuhnya, sehari untuk Sayyidina Utsman, sehari untuk Yahudi untuk dijual. Akhirnya ternyata ketika gilirannya Sayyidina Utsman, oleh Sayyidina Utsman nggak dijual, disedekahkan. Akhirnya nggak ada orang yang mau beli pada harinya Yahudi. Yahudinya bingung kok gak payu di sini gini. Pengennya tambah laris malah gak payu. Akhirnya oleh Yahudi sisanya dijual lagi kepada Sayyidina Utsman. Oleh Sayyidina Utsman sumur tadi diwakafkan untuk umat. Akhirnya sekitar sumur itu ditanami kurma-kurma mulai zaman Sayyidina Utsman sampai sekarang belum putus hasil dari wakafnya Sayyidina Utsman. Sampai sekarang di depan
Masjid Nabawi itu dibangun hotel bintang 5 yang semuanya dari bi'ru rumah. Bahkan bukan itu saja, di pemerintah Saudi ada rekening di Madinah sana atas nama Osman ibnu Affan, atas nama Sayyidina Osman sampai sekarang, yang isinya nggak tahu berapa triliun untuk umat. Dan ini diantawis ceritanya Sayyidina Osman itu senengannya mau Quran. Jadi semua umat Islam nggak bisa lepas dari Sayyidina Osman urusan Qurannya. Ketemu Sayyidina Osman. Jangan sampai kita ini seumur hidup baca Quran hanya Ramadan saja, itu pun waktu tadarusan gantian. Akhirnya mulai lahir sampai teko ketemu Israel belum tahu khatam Quran. Padahal di antara pertanyaan di akhirat sana itu ya kita akan ditanya hubungan kita dengan Quran itu seberapa. Kita sudah bisa baca tulis bahasa Indonesia, bahkan mungkin bahasa Inggris ya. Ini urusan Quran ini bekal akhirat harus kita luangkan waktu yang khusus untuk membacanya, untuk mempelajarinya. Kesudi, insyaallah. Insyaallah. Wau maca Quran tumuli napa niku poso, terus ketika Ramadan itu masjid-masjidnya umat Islam di mana-mana jauh lebih hidup daripada bulan-bulan yang lain. Nabi bersabda kurang lebihnya, kalau orang itu jadi ahli masjid, kalau turun musibah-musibah dari langit, Allah akan selamatkan ahli-ahli masjid. Innallaha idza anzala bala'an ala ahli al-ardi sarrafahu an ummaril masajid. Kalau Allah turunkan musibah-musibah pada penduduk dunia ini, Allah akan jauhkan musibah itu dari orang-orang yang suka memakmurkan masjid dengan amal. Nah, musibah itu terbesar nopo niku menurut pandangan orang iman nggih punika hidup sekali kok orang entuk ridhone Allah. Itu musibah terbesar. Masya Allah. Kalau miskin, kaya, jadi pejabat, jadi rakyat itu tidak terlalu dalam posisi terpenting gitu. Jadi apapun kalau diridhai Allah beres. Maka begitu umat Islam rajin ke masjid sebentar waktu Ramadan, pada baik, mukanya jadi cerah-cerah, demit-demitnya pada hilang. Nah begitu Syawal agak jauh lagi dari masjid, akhirnya banyak yang balik ke hakikatnya, balik nakal mulai. Jadi terus pundi memakmurkan masjid itu jadi amalan permanen sepanjang hidup. Bahkan bukan itu saja, dalam hadis riwayat Muslim, di antara tertibnya rumah-rumah sahabat, setiap rumahnya sahabat ada tempat khusus untuk sholat. Kita ini di rumah sudah ada ruang tamu, ada dapur, ada WC yang bagus, ada AC-nya, sudah ada tempat ibadahnya atau belum? Ya Rasulullah, kami punya rumah baru, pengen engkau datangi, engkau doakan ke sana. Kami telah siapkan tempat khusus di rumah untuk sholat. Maka Nabi datang ke sana, beliau nyolati tempat yang jadi calon musola di rumah. Jadi rumah itu jadi cabangnya masjid begitu. Untuk sholat-sholat tahajud, untuk baca-baca Quran, ada musola kecil di rumah. Atau kalau nggak musola, ya minimal apa begitu pojokan khusus ibadah. Jadi kalau masuk rumah itu langsung ingat, aku kini kawulane Gusti Allah.
Nah, katanya hiasilah rumah kamu minimal dengan 3 perkara. Pertama dengan Quran, biar pulang tuh merasa saya ini adalah umatnya Quran, harus usaha mengamalkan Quran dalam kehidupan saya. Isilah dengan buku taklim, biar masuk rumah saya ini umatnya Rasulullah, maka saya wajib mendengarkan arahan-arahan beliau dengan taklim. Hiasi juga dengan tasbih, biar ingat saya ini hambanya Allah, masa nggak mau berita. Ada lagi yang keempat, hiasilah dengan tongkat, biar paham kita ini dalam safar, sebentar lagi masuk kuburan. Imam Syafi'i ini masih muda, sehat. Kalau beliau naik kuda sering tanpa celana, tanpa kekang, saking pinternya katanya. Kalau beliau memanah dalam lomba-lomba memanah berkuda itu nggak tepat. Dikatakan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, dia orang bisa tepat-tepat memanah itu memang ya otaknya lebih cerdas dari yang lain-lain. Maka beliau ditanya, Imam, kenapa antum ini kemana-mana kok bawa tongkat terus, padahal antum sehat walafiat, perkasa? Maka kata beliau, biar saya ingat saya ini dalam safar menuju akhirat. Jadi kehidupan kita ini kita hiasi yang ingatkan kita pada memperbaiki hubungan dengan Allah. Salah satunya insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Terus Kang Makmun. Sehat. Enten program apa dan Polres ini sing sakit diwujudkan dekat-dekat ini? Biasanya kalau nggak ada kegiatan amal di sini, Rabu Kamis ada pembelajaran Al-Quran. Oh, alhamdulillah. Jadi Rabu Kamis yang libur di amal di sini kita buat program. Dan kalau untuk taklim subuh zuhur. Kalau urus? Jadi sementara belum internal itu. Internal ya. Alhamdulillah. Menerima mubayin dari luar belum ya? Belum ya, tapi insya Allah. Jadi yang ini Pak Mustafa sendiri. Insyaallah. Ahlan wa salam sedantanipun. Yang baru datang belakang tadi dari mana saja? Saya pundi? Madiune pundi? Kota, alhamdulillah. Pundi? Mas Pati. Nah, sing niki saking mriki. Jambi, Masya Allah. Asli Jambi. Jogja. Alhamdulillah. Napa? Pak? LP. Oh, LP, nggih, Masya Allah. Nggih. Nggih, Pak Dani nggih. Ini kan sangi mriku pun kaduan ya. Nggih. Alhamdulillah. Napa? Oh, nggih, nggih. Penanggung jawab LP, alhamdulillah. Insyaallah kita akhiri majelis kita kelawan sekedip doa. Lepas itu di depan sana ada khidmat seadanya di ruangan depan, pas depan ruangan ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada hamba yang saleh-saleh, ya Allah, berikanlah kepada kami semua, ya Allah, keluarga kami, anak cucu kami, daerah kami, ya Allah, masjid-masjid kami, ya Allah, umat Islam seluruh alam, kepada negeri kami ini, ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Keburukan-keburukan yang Kau jauhkan dari mereka, ya Allah, jauhkanlah dari kami semuanya, dari anak cucu kami, urusan kami, masjid-masjid kami, daerah kami, dan negeri kami, ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya minta maaf. Ini salamannya dari jarak jauh mohon ya. Insyaallah. Ditunda kapan-kapan insyaallah.